Teman-teman, di sebelah kanan saya ada PCX 2019 dan sebelah kiri saya ada PCX 2021. Ayo kita akan lakukan review. Pertama-tama kita akan mulai di bagian depan dulu, teman-teman. Kita awali dengan sebelah kanan dulu untuk PCX 2019. Dari segi lampu, kalau kita lihat pasti berbeda ya teman-teman, tapi namun lampunya sudah sama-sama LED. Jadi garis lampunya tuh berbeda dengan PCX 2021 untuk PCX 150. Kalau dari lampu begini, kalau ini hanya modifikasi, ini bukan bawaan aslinya, ini hanya stiker aja teman-teman. Kalau kita lihat lampunya ya bentuknya begini, jadi tergantung teman-teman lebih suka yang mana. Kalau PCX 2021 lampunya sudah begini potongannya dan sama-sama LED juga. Dan kalau dilihat dari intensitas cahaya, menurut saya sama aja sih teman-teman, nggak berbedanya, cuma kita lihat dari model lampunya. Ada yang bilang kalau yang PCX 2019 tuh kayak lampunya seperti pate lele, ya itu suka-suka dari teman-teman ya. Jadi kalau dari desain lampu, suka-suka dari setiap individu kita akan berbeda. Selanjutnya dari kunci ya teman-teman. Nah ini kuncinya, jadi dari kuncinya berbeda. Untuk PCX 2019 kuncinya tuh ada 3 tombol. Ini memang 3 tombol ini, namun pakai ini ya, pakai silikon penutup covernya. Jadi ada 3 tombol. Kalau PCX 2021 itu sudah 2 tombol saja. Jadi lebih simpel, lebih sedikit. Dan ini saya rasa fungsinya juga sama-sama ya. Jadi fungsinya untuk ada mencari sinyal motor, untuk mengunci menonaktifkan remote-nya. Jadi menurut saya sama aja. Tapi ada yang 3 tombol dan untuk 2021 sudah 2 tombol. Sebelum kita mengoperasikan PCX 2019, pastikan ini ada lampu hijaunya teman-teman ya, kelihatan sangat kecil lampu hijaunya ya. Pastikan hijau. Kalau dia merah, ini merah teman ya, saya pencet tahan, naik sudah hijau. Kalau dia merah maka remote ini nonaktif. Kemudian kita operasikan dari sini. Nah, berikut adalah tampilan untuk MID. Untuk MID atau speedometer untuk PCX 2019. Kalau kita lihat ini agak sederhana ya, ini tampilan bensinnya. Ini karena versi ABS jadi dia ABS, kalau yang nanti versi CBS. Dan ini tampilannya teman-teman. Dan selanjutnya kita pastikan ininya tetap warna hijau teman-teman, kalau warna merah nggak akan bisa. Nah, ini untuk PCX 2021 160cc. Jadi ini kalau saya lihat tampilannya lebih modern di versi yang terbarunya, di versi 2021. Ini tampilan bensinnya dia begini. Kalau tadi bensinnya kan dia untuk indikator bensin dia tidak sepanjang ini ya, agak pendek. Kalau saya lihat tampilannya untuk lebih modernnya untuk PCX 2000 lebih modern untuk PCX 2021 daripada PCX 2019. Karena ini versi CBS maka tidak ada indikator untuk CBS-nya. Kalau tadi ada versi ABS maka ada indikator ABS. Teman-teman, berikut adalah PCX 2019 ya. Jadi kalau kita lihat dari tampak sampingnya, menurut saya sih ada potongan di sini, ada perbedaan. Nanti kita akan lihat perbedaan dari bodi sampingnya untuk PCX 2021. Dan dari segi knalpot, saya lihat untuk PCX 2019 itu knalpotnya agak landai ya teman-teman. Kalau ini shocknya karena kita tutup, kita cover ya, shocknya sama shock ulir juga. Untuk udah itu nggak putus bener. Untuk PCX 2021, nah begini tampilannya teman-teman. Jadi kalau kita lihat perbedaannya yang paling menonjol adalah pertama dari bodi. Kalau bodi ada potongan di sini teman-teman. Kalau yang 2019 itu adalah tidak ada potongannya di sini. Jadi dia agak gebuk. Ini potongannya mempertegas ya, dia lebih agak maco sedikit kalau kita bandingkannya. Kemudian adalah dari knalpotnya. Kalau dari menurut kami, saya lebih suka knalpot PCX 2021. Jadi PCX-nya tuh knalpotnya agak lebih ngangkat ya daripada dia yang versi sebelumnya itu agak landai. Kalau ini agak lebih ngangkat. Apa tahu kalau kita terjebak di tempat yang banjir, dan itu menurut saya lebih bagus kalau versinya agak ngangkat ini. Jadi sehingga knalpotnya tidak kemasukan air. Dan yang kedua adalah dan lebih bagus juga kalau agak ngangkat nih, lebih racing, lebih kelihatan agak racing daripada kalau yang landai dari versi sebelumnya. Kalau bostepnya untuk bostep belakang saya rasa sama saja. Teman-teman, kita lanjutkan bagian samping sebelah kiri PCX. Begini adalah berikut tampilan PCX 2019 bagian samping.
Nah, ini yang menggelembung ya. Jadi perbedaannya kalau tadi dari versi 21 dia ada lekukan, kalau yang ini adalah agak gelembung. Kemudian ini ya faktor penggunaan teman-teman. PCX ini dari segi tutupan mesin dari samping sebelah kiri agak berbeda dengan PCX 2021 ya teman-teman. Kalau ini karena dicatnya. Jadi dia itu ini yang versi 150 untuk SSL 150 cc ya teman-teman. Jadi berikutlah tampilannya. Teman, ini untuk yang PCX 2021. Jadi perbedaannya di sini ya. Jadi kalau PCX 2019 yang 150 cc itu masih ESP. Namun kalau untuk yang 2021 ada ESP Plus. Dan di sini ada ini ya teman-teman ya, ada bagian plastiknya. Kalau yang versi 2019 tadi yang kita lihat nggak ada bagian plastiknya, dia dari full untuk ini ya, full untuk bagian material besinya. Kalau ini ada unsur yang kayak karet-karet plastik ini sebagai pelindungnya mengcover dari sini. Kalau menurut saya lebih senang tampilannya untuk yang 2021 teman-teman daripada yang versi 2019. Namun tergantung selera kita masing-masing ya teman-teman. Namun ada perbedaannya, di sana masih ESP aja. Kalau yang ini versi 2021 ESP Plus. Berikut adalah bagian jok untuk PCX 2019. Kalau kita lihat ini sama aja teman-teman. Jadi ada jahitan tuh di sini untuk modifikasi, namun untuk kulitnya sama aja. Jadi sama-sama halus bagian sini. Yang agak kasar ya di bagian depan sini sama di bagian dari samping jok ini teman-teman. Kita lihat dari perbedaan untuk jok PCX 2021. Nah, ini agak beda ya teman-teman. Jadi kalau versi 2021 yang untuk bagian agak kasarnya tuh di bagian yang untuk yang digoncengnya nih teman-teman, bagian penumpang yang untuk bagian penumpang dia agak kasar, kalau di sini dia halus. Namun ini robek teman-teman. Nah, ini bagian agak kasarnya sama saja dengan versi sebelumnya, cuma perbedaannya di sini ya. Kalau jok 2021 dia ada agak kasar, agak seret nih bagian di sini ya. Teman-teman, kalau saya rasakan dimensi untuk joknya ini, kadang saya bergoncengan sama anak dua ya, kalau jok ini saya rasakan lebih luas ya, tapi saya ukurannya nggak tahu spesifiknya, tapi saya rasakan lebih luas nih joknya untuk versi 2021, lebih panjang ya. Jadi kalau buat goncengan dua, saya untuk berarti 3 penumpang ya, saya dan sama anak saya dua di sini lebih nyaman di versi 2021 daripada PCX 2019. Selanjutnya kita akan lihat bagian bawah jok ya, atau tempat storage penyimpanan. Ya. Berikut adalah teman-teman untuk bagian storage penyimpanan PCX 2019. Nah, ini teman-teman, ini bagian untuk bagian kerasnya, plastik keras untuk menampung sebagai kerangka dan joknya, ini sebagai storage. Tempat di sini adalah sebagai tempat penyimpanan akinya teman-teman. Di sini ada tempat penyimpanan kunci ya. Biasanya di sini untuk kunci bawaan itu dilepitkannya di sini teman-teman. Ini nomor rangkanya. Dan berikut adalah tampilan jok untuk PCX 2019. Teman-teman, kita akan lihat untuk bagian jok PCX 2021. Nah, berikut adalah tampilan jok PCX 2021 sama nih sama teman-temannya. Ini ya, ini saya rasa sih tidak terlalu memusingkan teman-temannya. Ini sebagai kerangka untuk penampung joknya di atasnya. Nah, di sini juga sama teman-teman, ada sebagai tempat penyimpanan untuk ya, ada karetnya harusnya, tapi ini karetnya nggak ada teman-teman. Kemudian bagian akinya juga sama teman-teman. Kalau saya lihat PCX untuk 2021 ini joknya lebih luas teman-teman. Jadi daripada versi sebelumnya di luas, namun untuk spesifik berapa liternya saya kurang terkopi. Namun untuk joknya dia lebih luas dan lebih rapinya, kayak rasa sama aja lekak-likupnya. Kalau yang versi ini lekak-likupnya karena lekak-likuk dia terlalu banyak dan dia untuk storage penyimpanannya dia lebih luas untuk versi 2021 ini. Selanjutnya kita akan lihat review di bagian lampu ya teman-teman. Ini adalah bentuk lampu untuk PCX 2019 teman-teman. Dan salah satu kelebihan PCX itu yang saya suka teman-teman ya, walaupun di tempat siang sangat terang teman, lampunya tuh sangat kelihatan. Namun dia bagus tidak menyilaukan. Tapi kalau dari jarak jauh lampunya tuh sangat kelihatan. Ini untuk versi lampu 2019 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ini PCX itu seperti X gitu ya. Kalau kita ya agak-agak X begini. Begitu adalah bentuknya.
Teman-teman, berikut adalah untuk yang 2021 teman-teman versinya. Jadi kalau 2019 tadi kan ada kupingannya di sini teman-teman. Kalau ini dia sudah agak ramping terintegrasi. Dan itu selera kita masing-masing ya. Kalau dari saya pribadi, saya lebih suka bagian lampu belakang itu untuk PCX 2021 daripada PCX yang versi sebelumnya. Dan dia juga tidak menghilangkan unsur X-nya tuh ya. Dan ini X-nya nyambung, kalau tadi terpisah ya. Kalau 2019 itu versi sebelumnya tuh ada kupingannya gini ya. Kalau ini sudah dimasukkan, dia agak ramping. Dan kalau soal keterangannya sama, saya rasakan PCX itu lampu belakangnya terang banget, namun tidak menyilaukan. Walaupun di siang hari dari kendaraan di belakangnya kita tetap bisa melihat ini di depan ada lampu kendaraan motor, dan itu dia sangat baik menurut saya penerangannya. Ya, teman-teman, kita sampai di akhir video. Saya akan melakukan kesimpulan untuk PCX 2019 maupun PCX 2020. Kalau dari segi desain menurut saya lebih cocok atau oke untuk versi 2021 teman-teman. Jadi saya lihat tuh desainnya, potongan-potongan bodinya tuh lebih ini ya, lebih maco lah, lebih berani teman-teman daripada PCX 2019 ini. Dia masih banyak bagian yang membulatnya. Kalau ini lebih keren teman-teman menurut saya. Kemudian untuk dari tampilan MID ya, saya lihat lebih modern juga untuk PCX 2021. Kemudian untuk dari segi keluasan jok kalau kita misalnya day to day sering menggunakan untuk PCX ini untuk gonjeng 2 anak kita ya misalnya, saya rasa lebih bagus untuk versi 2021 teman-teman, karena lebih luas atau lebih panjang sedikit ya untuk dari segi joknya versi 2021 daripada PCX 2019. Dan itu saya nggak ngukur, tapi saya rasakan kalau saya goncengan dengan anak 2A, saya lebih nyaman untuk PCX 2021 daripada PCX 2019. Kemudian untuk konsumsi BBM yang pasti sangat ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak, hanya mungkin sekitar tidak lebih dari 5 kilo atau sekitar 3 kiloan mas. Ini kalau dalam kota bisa dapat 140, namun kalau ini untuk dalam kota sekitar 138 lah kurang lebihnya untuk dalam kota ya teman-teman. Jadi karena cc juga berbeda, yang ini adalah 150 cc, ini adalah 160 cc. Untuk dari segi pengereman sama ya, ini sama-sama sudah cakram muka belakang, namun ini yang versi ABS, versi tertingginya, otomatis untuk pengereman lebih bagus daripada versi CBS. Walaupun ini lebih mudah ya teman-teman, tapi untuk pengereman ABS tetap menang kalau ini versi CBS. Kemudian selain konsumsi BBM, untuk tampilannya tadi dari segi eksteriornya ya, lebih bagus versinya 2021 daripada 2019 ya. Selanjutnya untuk kenyamanan. Nah, ini teman-teman, kalau kenyamanan dua motor ini memang yang sering digunakan ya day to day dari teman-teman. Kalau saya rasa untuk penggunaan dalam kota, untuk mengantar anak, untuk ke pasar dan lain sebagainya, untuk dalam kota saya lebih nyaman, saya rasakan adalah PCX 2019 ini teman-teman. Dan dia tuh tarikannya enteng dan lebih lembut ya. Dan lebih lembut, lebih slow. Namun untuk yang versi yang PCX 160 cc ini yang 2021 ini, saya lihat nih motornya agak berat. Jadi dan lebih berat lah. Jadi lebih berat, kalau ini lebih ringan, ini lebih berat. Jadi kalau misalnya kita sering di area macet-macetan, kemudian sering masuk pasar di area padat atau bentar-bentar macet atau sering antar anak, dan itu lebih nyaman di PCX 2019 ini. Namun kalau kita sudah terbiasa menggunakan ini tanpa kita bandingkan sih kurang lebihnya sama aja sih teman-teman. Namun kalau kita sering bergantian ya, ada 2019, 2021, tetap lebih beratnya yang versi 2021 ini. Dan kalau untuk misalnya kita perjalanan jauh, atau selain perjalanan jauh kita sering di area kita sebentar menanjak turun, dan saya lihat ini walaupun lebih berat dan lebih bertenaga karena dari cc berbeda ya teman. Ini 160 cc sedangkan ini 150 cc. Jadi itu tergantung dari penggunaan kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita penggunaan hanya untuk dalam kota saja, di area kita banyak yang datar saja dan sering macet-macetan, saya rekomendasikan untuk PCX 2019 ini. Namun kalau kita sering ke kadang untuk buat ini motor buat touring, atau motor di area kita nih di lingkungan kita adalah motor menanjak dan lebih powernya lebih kuat di PCX 2021 karena dari cc-nya dia sudah lebih ya, 160 cc sedangkan ini 150 cc. Untuk dari segi harga saya rasa sih tergantung ya teman-teman, tergantung dari kondisi dari PCX tersebut ya. Namun kalau kondisinya sama, saya yakin pasti lebih mahal untuk versinya 2021 ya, keluaran 2021 karena dia lebih mudah. Namun kalau dia satu CBS sama ABS, nah itu tergantung dari selera teman-teman.
Saya kembalikan ke teman-teman, tergantung dari budget kita, tergantung dari penggunaan kita pribadi. Sekarang kita bisa menentukan kira-kira yang lebih cocok yang mana sih buat kita nih, yang 2019 kah atau 2021 kah, tergantung dari teman. Karena motor tersebut adalah saya rasa ini motor sama-sama terbaik dari di kelas Honda menurut saya, dan harganya juga terjangkau, dan cc-nya juga sudah lumayan 150 sama 190 cc, dan motornya juga tampilannya sudah elegan juga, sama-sama elegan. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, kira-kira kita lebih bagus milih yang mana. Itu aja, terima kasih teman-teman atas semuanya.